Nah, baik, baik teman-teman, selamat malam, salam salam jumpa di Malam. ketemuan kita bertiga. Saya kira ini menjadi penting dan momen yang sangat saya tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi malam ini saya mengundang Pak Dr. Ato untuk kita wawancara planning ke depan. Apa yang Ya. mesti kita lakukan menyongsong tahun 2023 ini, perawat ini siap landas, bukan siap lagi disiapkan kerja, tapi siap landas itu. Nah, ini konsep ini mungkin dari Pak Dokter Ato, monggo nanti silahkan untuk diberikan sedikit wacana atau penjelasan kepada Pak Anwar, karena ini sangat luar biasa kesempatan. Saya kira ini penting. Dan ini kebetulan Bang Anwar ini adalah Ketua DPD Kabupaten Nganjuk, dan luar biasa karena beliau juga punya pengaruh dalam tatanan birokrasi di sana. Mungkin saya pernah cerita ke Bang Anwar dan Pak Dokter Ato juga bagaimana konsep Pak Dokter Ato yang sudah berhasil di Ini beberapa daerah. putus-putus suaranya. Terus putus ya? Putus-putus Ya, ya. Putus-putus. ya mungkin jaringannya pakai Gen ya. Ya, jaringan. Lanjut aja pakai Gen, Oke. lanjut. Bisa kedengaran? Halo? Kedengeran sih, kedengeran. Oke. Kalau gitu, Halo, kedengeran. saya persilahkan kepada Dokter Ato untuk sedikit memberikan paparan supaya nanti Pak Anwar bisa banyak bertanya tentang konsep ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Waalaikumsalam. Anwar, Pak Gegen, gitu. Saya kenalan dulu ya. Gitu. Dulu saya ini perawat, gitu. Perawat, kemudian saya sudah di DPP sebetulnya waktu zaman Pak Hussein. Saya wakil sekjen Pak Zaidin Ali ceritanya. Terus begitu kepilih Bu Yani, habislah semua gerbongnya Pak Hussein. Itu gerbongnya Pak ini ceritanya gitu Pak. Ya. Terus habis semuanya. Alhamdulillah ada yang mau nerima saya. Terima saya ngurus KTA PPNI di Rumah Sakit Pasar Rebo. Jadi saya KTA-nya di Rumah Sakit Pasar Rebo. Gitu posisinya. Saya di samping dosen awalnya juga widya suara, terus kemudian tugaskan di Pusdiklat Kemkes, kemudian di Kemnaker BNPB TKI ngurus pekerja migran Indonesia. Kurang lebih ya pekerja migran itu hampir dari 2000 sampai 2020 tahun lah gitu. Jadi seperti itu. Ya. Dan kalau Pak Anwar atau Pak Gegen tahu itu misalkan TKHI, misalkan salah satu contohnya kan ada persyaratannya BTCLS, dulu Ya. BTLS atau BCLS, itu per, Permenkesnya saya yang buat. Dan pertama pelatihannya saya itu. Ya. Gitu. Buku yang pertama saya buat juga bukunya sama yang saya yang buat pertama. Gitu sebetulnya. Ya. Nah adanya BT, tadinya kan Prof. Aryono 2004 itu ya, waktu Aceh bergejolak gitu, posisinya seperti itu. Nah, kemudian banyak teman-teman ikuti kami, ya, akhirnya mereka pada buka gitu, tapi tetap jalan. Dan yang akreditasi pertama di Kemkes, kurikulum Kemkes itu saya yang buat sebetulnya, gitu kan, kurikulum Kemkes sampai sekarang terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya. Ya. Nah, itulah kira-kira sekilas tentang saya, dan saat ini saya ada di Fakultas Kesehatan Pak Anwar di Siap. Universitas Veteran Jakarta. Veteran Itu ya. posisinya seperti itu ya. Karena kalau saya nggak di fungsional, pagi kan saya udah pensiun nih. Karena tampangnya 60. aja 17 tahun. Saya udah 60 emang, 59 gitu kan. Oh, pensiun sebentar lagi, gitu kan Bentar posisinya. lagi. Struktural kan, gitu Ya. kan 2 tahun sebelum itu harus mengajukan. Alhamdulillah diterima lah sebagai dosen. Itu kan LK, lektor kepala. Bentar lagi kalau Allah mengizinkan garis tangannya nih jadi profesor. Ya, gitu kan. Sebenarnya saya tahun 2007 sudah lektor kepala. Kalau saya nerusin terus saya mungkin 2010 udah profesor.
Yang pertama kali gitu mungkin ya, sebelum Bu Yani malah itu posisinya. Cuma karena saya pindah di struktural, dengan struktural jadi nggak jadi kan ngurusin tenaga pekerja migran di 135 negara, Pak Anwar. Nah, terkait dengan hal itu ya saya melihat gini, sebetulnya perawat itu udah ready gitu. Sudah ready untuk bisa ditempatkan di berbagai wilayah negara. Itu posisinya. Untuk keluar ya, untuk keluar posisinya. Hanya saja ganjalan utamanya adalah organisasi profesi. Gimana ganjalannya itu? Luar negeri itu nggak pernah mempersyaratkan STR, misalkan gitu. Karena STR itu kan tuh bekerja di Indonesia. Masa bekerja di Amerika, di Jepang perlu STR. Itu kan sebagai prasyarat. Ini kan 2019 itu ngotot dari 2000 berapa ya? Dari 2016 mengusulkan itu ada. Baru setuju 2018 atau 2019 itu. Padahal nggak butuh itu posisi itu. Kemudian saya dan teman-teman itu mendirikan ini LSPRN, Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Registered Nurse. Dan alhamdulillah kita dalam setahunnya itu sekitar 100 sampai 150 bahkan 250 itu mengeluarkan sertifikat itu. Contohnya yang diakui mungkin kenal namanya Mbak Wida ya, Widasari ya. Itu kan Pak Anwar ya, Pak Gegen. Oke. Widasari itu sertifikat RN-nya dari tempat saya. LSPRN itu dari BNSP. Itu BNSP. posisinya ini. Ya, banyak teman-teman yang nggak usah ngambil encrek lagi. Dan alhamdulillah sertifikat RN yang saya tanda tangan dan keluarkan itu diakui di berbagai wilayah. Karena core kompetensinya itu. Nah, sekarang gini, yang jadi persoalan saya lihat, kok di dalam negeri tidak mau mengakui gitu. Sementara luar negeri mengakui, ini tantangan kan? Itu sebetulnya. Ini kita harus berpikir positif. Bukan berarti kita dapat fee atau tidak dapat fee gitu. Itu urusan belakangan. Yang penting kalau tak kerja, insya Allah adalah. Gitu posisi kalau saya berpikir seperti itu. Jadi positive thinking, mari berkolaborasi. Dan tentang hal ini mungkin Pak Gegen sudah tahu, teman-teman sudah tahu. Saya tuh banyak mengalah sebetulnya, beberapa kali datang ke ketum yang sekarang, ke ketum yang dulu, memperkenalkan sertifikat RN ini, tapi memang ya karena beliau bukan RN, jadi beliau agak kurang setuju, ya, untuk keluar. Dan Prometrik juga saya mengembangkannya, itu beberapa di Jepang, kemudian di Timur Tengah, ini apa teman-teman mau ini. Dan saat ini saya sedang, ini Pak Anwar, Ya. persiapan diminta ya, oleh pemerintah, bukan pemerintah lah, di sana kan ada caregiver di Belanda ini. Teman-teman teman saya sedang mengurus perizinannya di sana, uangnya. Nanti juga pulang untuk perawat sebetulnya ke Belanda. Gaji besar, jadi sana magang. Magang. Kemudian yang lagi kosong juga di kita belum pernah ada nih. Saya sudah nawarkan, tapi memang hambatannya di dalam internal di OP. Apa itu? Itu perawat di kapal pesiar. Perawat di kapal pesiar itu gajinya ya, yang nol pengalaman kapal pesiar itu antara 180 sampai 300 GT per bulan. Itu. Kontraknya 6 sampai 7 bulan. Mendarat 2 bulan naik lagi. Bayangin aja, siapa yang mau gaji 180 juta di Indonesia perawat itu? Itu udah bersih. Ya, bersih sekali. Nggak ada transport, tidur semuanya, makan di situ gitu kan. Saya udah tawarin tapi ya nggak ada respon sama sekali ini kan posisinya, karena harus registered nurse posisinya dan pengalaman kerja luar negeri 3 tahun minimal. Sekarang dalam negeri bagaimana? Di dalam negeri ini bukan hanya perawat sebetulnya, kebidanan, terus ortotik prostetik yang dulu di Poltekkes Jakarta 1 ini ya. Kemudian di 4 kebidanan saya ikut merintis ini, di UPN juga saat ini, kemudian di beberapa universitas negeri. Nah, kelemahannya perawat ini siap latih sebetulnya, siap latih. Di industri, saya seperti Pak Anwar sebetulnya kan tidak pernah mempersyaratkan apa itu harus ya sertifikat tertentu. Yang penting ya kalau BTCLS nih sama saya juga melatih ATLS sebetulnya dulu Anwar.
Cuma karena dengan Prof Ariano saya sudah salaman tuh, ingat saya 2004 ya, ya udah salaman, saya nggak ngelatih lagi, tapi dia masih melatih lagi dia terus. Kalau saya karena megang komitmen gitu, saya sampai bilang waktu itu, Prof Ariano, mulai saat ini jangan melatih perawat ya, saya juga tidak akan melatih dokter. Oh siap, senang berbisnis dengan Anda. Itu disaksikan oleh Direktur WHO, Jet Peterson. Saat itu saya konsultan WHO. Itu sebetulnya saya damaikan. Dan Direktur Keperawatan itu Bu Hera. Saya serahkan Bu Hera sebetulnya. Tapi tidak jalan tangan Bu Hera karena beliau kan bukan pelatih, beliau kan pengajar. Bukan konseptor, bukan praktisi juga. Sehingga waktu dikasih juga ya berhenti di situ. Gitu posisinya teman-teman juga. Sama seperti yang sertifikasi RN, saya kasih Harip, waktu sebelum ke Palembang, saya kasih Bu Yani, nggak jalan ini. Nggak jalan ya. Akhirnya saya dan teman nggak jalan. Padahal itu sudah lengkap semuanya. Saya adopsi standar RN dari luar negeri ya, websir ini ke Indonesia. Saya urus sendiri. Mereka nggak bayar sama sekali Pak Gegen. Kita pokoknya urus iuran lah gitu sendiri ya. Namanya energi ngurus-ngurus kan. Gitu. Sudah mobilnya udah ada, tapi nggak bisa pakai mobil. Gitu. Mereka masih naik genjot becak lagi gitu posisinya. Yang dipersalahkan teman-teman lagi akreditasi. Jadi kita, kalau saya menangkapnya, kita masih berorientasi input sama proses. Sementara kenapa tidak pernah ketemu, saya berorientasinya ke output sama outcome. Output artinya begini, lulusannya itu harus sesuai dengan industrinya. Itu posisinya kan. Itu tidak harus sesuai dengan akreditasi. Tapi bisa diselesaikan akreditasi. Kan sekarang kita konsentrasinya adalah input proses, lulusan sesuai dengan standar akreditasi kan gitu Pak Anwar ya, Pak Gegen ya. Betul. Gitu ya. Bukan sesuai dengan standar misalkan rumah sakit gitu. Enggak gitu. Nah, ini yang saya kerjakan selama ini sebetulnya. Bagaimana lulusan sesuai dengan standar rumah sakit. Makanya apapun dipencet sana sini, kelihatannya saya pakai strategi balon nih Pak Gegen, Pak Anwar. Ya. Apa balon? Balon itu kan dipencet di sini ngembang. Pencet sini ngembang. Gitu posisinya. Atau air, udah saya tenang aja terus. Jadi saya menjaga agar tidak ada yang tersakiti. Gitu. Karena bangsa Indonesia kalau tersinggung ini susah. Gitu. Tapi Dendam. kalau mau nyinggung dendamnya, kalau saya nggak ada dendam Pak Anwar, seperti Pak Gegen juga, gitu kan Pak Gegen ya. Ya, kita berapa kali sebetulnya ada satu kegiatan, contohnya jangan Jepang kemarin ya, walaupun kita dikhianati sebetulnya Pak Gegen ya, yang tanya berapa, kasihnya 1/5, ada kita geleng kepala, kayak gitu. Ini kira-kira seperti itu, saya gambarannya. Saya juga pernah ngelatih saya ini nurse educator sebetulnya Pak Anwar. Nurse educator di Kotek Buat Hospital saya. Dulu saya melatih physician ya, dokter perawat yang di sana. Kemudian begitu tahu teman-teman di RSUD Pasar Bo itu akhirnya mengundang saya jadi narasumber untuk melatih nurse educator untuk DM. Gitu sebetulnya. RSUD Pasar Bo, kemudian RSCM gitu ya. Kemudian yang di mana lagi itu Jember, RSUD Jember. Untuk Jawa itu. Kalau untuk luar Jawa, hampir seluruhnya Kalimantan saya dari pinggiran. Hampir seluruhnya dari puskesmas ke D3, RSUD saya udah semuanya lah menjelajahi. Minimal saya di sana 3 atau 4 hari. 5 hari lah minimal. Kalau 3 hari itu datang pulang besoknya. Gitu kan perjalanan kan sehari. Itu kira-kira gambarannya Pak Anwar gitu. Yang mau kita diskusikan apa? Monggo nanti kita tinggal harus ada output yang bisa kita cairkan gitu posisinya. Bukan hanya teori aja Pak Gegen ya. Iya, kalau teori aja kita capek kan usus gini gitu. Harus yang bisa action. Kalau tantangan di lapangan ada, hambatan ada, nggak ada yang nggak pernah ada. Nanti kita bisa sikapi bersama. Oke, monggo kira-kira itu Pak Gegen.